Mereka pun terus-menerus membacakan mantranya, sampai pada akhirnya boneka itu pun mulai menunjukkan eksistensinya. Boneka itu udah mulai bergerak gitu, geng. Sampai akhirnya si Dono ini mengajukan pertanyaan yang mungkin cukup sensitif. Dia bertanya, kalau emang Ruhi mati, siapa yang ngebunuh dia? Di situ, boneka yang awalnya diam tiba-tiba seakan-akan berontak. Halo brother and sister semuanya, kembali lagi ya geng di channel gua Rahmat RMT. Kaget boleh, jantungan jangan. Seperti biasa kita akan bercerita-cerita horor lagi nih geng. Nah, cerita kali ini menceritakan kisah seseorang wanita yang layaknya bidadari. Dia itu baik, suka nolong orang lain, berbakti sama orang tua, ramah ketika bertemu orang lain. Ya pokoknya semasa hidupnya ini dia melakukan hal-hal yang baik. Tapi entah kenapa tiba-tiba wanita ini menghilang, dan ketika ditemukan wanita ini ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan serunya cerita horor kali ini karena ketika dalam pencarian wanita itu tidak hanya menggunakan jalur secara fisik aja, tapi juga secara goib. Dan dalam pencarian jalur goib ini, mereka ini tiba-tiba dibantu oleh sosok misterius, yang mana sosok tersebut malah memberikan mereka ini clue atau kata kunci dari seseorang yang telah membunuh wanita itu. Siapa sih kira-kira pelakunya? Daripada penasaran, mending langsung aja. Seperti biasa, zona hitam. Zona hitam di mari. Kalau kaget, jangan lari. Cerita ini terjadi di wilayah Sumatera Barat. Di siang bolong yang sepi dan senyap, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang lelaki dari dalam hutan. Dan perlu diketahui, rumah-rumah mereka ini bisa dibilang berdekatan dengan hutan. Warga-warga yang ada di sekitar hutan tersebut langsung pada keluar dari rumah mereka. Mereka takutnya ada seseorang yang mungkin saja sedang diterkam hewan buas, ataupun para pekerja di hutan tersebut yang mendapatkan musibah. Mereka pun langsung menuju ke arah titik suara tersebut. Nah, ketika sampai di titik suara tersebut, mereka bertemu dengan seseorang bapak-bapak yang kita sebut aja namanya ini Pak Andi. Pak Andi ini adalah warga setempat juga, dan terlebih lagi Pak Andi ini adalah pemilik kebun itu sendiri. Pak Andi ini berteriak dengan keadaan yang pada saat itu raut wajahnya ini seakan-akan cemas, tapi seluruh tubuhnya itu baik-baik saja. Tentunya keadaan tersebut membuat warga-warga yang ada di sana itu kebingungan, dan mereka pun bertanya, "Pak Andi, Bapak kenapa?" Pak Andi menjawab, "Sedari tadi dia keliling-keliling tuh nyariin anaknya, tapi sampai sekarang anaknya itu masih belum bisa ditemukan. Bisa dibilang dalam tanda kutip anaknya ini hilang." Kita sebut aja nama anaknya ini Ruhi. Mendengar hal tersebut, para warga yang ada di sana itu langsung cemas karena Ruhi ini merupakan anak kesayangan kampung itu. Hal tersebut tak lain tak bukan karena perilaku dan sikap si Ruhi ini yang dianggap baik. Dia itu sering ngebantuin orang tuanya, ramah sama orang-orang yang ada di sana, dan juga ya dia itu bisa dibilang anak yang berbakti. Biasanya sepulang sekolah si Ruhi ini langsung masak, yang nantinya makanan itu akan diantarkan ke kebun bapaknya. Dan setelah mengantarkan makanan, si Ruhi ini biasanya ngasuh adeknya yang masih kecil. Makanya itu di pandangan para warga, Ruhi ini bener-bener adalah anak yang baik. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngasih tahu dulu nih tentang keluarganya si Ruhi ini. Jadi, si Ruhi ini tadi punya seorang bapak yang namanya tadi Tony. Pak Tony ini adalah seorang petani di sebuah perkebunan yang ada di sana. Pak Tony ini mempunyai dua anak. Anak pertama yang tadi si Ruhi yang berjenis kelamin wanita. Dan si Ruhi ini masih berumur ya masih kayak orang anak-anak SMP gitu. Dan yang kedua itu adalah si Rizky. Si Rizky ini berusia masih sekitar 4 tahunan. Dan juga Pak Tony ini memiliki istri yang dimana istrinya ini harus tinggal jauh dari mereka dikarenakan pekerjaannya yang mengharuskan dia berpisah dengan keluarganya.
Karena hal itulah kedekatan antara Ruhi dan Pak Tony serta adiknya tadi sangat melekat. Karena hal itu membuat Pak Tony ini sangat sedih. Dia takut untuk kehilangan si Ruhi. Tapi bukan hanya Pak Tony, seluruh warga yang ada di sana pun takut akan kehilangan si Ruhi. Ada seorang bapak-bapak yang kita sebut aja namanya ini Pak Riko. Pak Riko ini adalah ayah dari Nadia, temennya si Ruhi ini. Pak Riko pun di situ langsung mengumpulkan warga-warga yang ada di sana untuk melakukan pencarian terhadap si Ruhi. Bisa dibilang Pak Riko ini adalah orang yang mengepalai pencarian tersebut. Pencarian tersebut pun langsung dilakukan pada hari itu juga. Mereka pun berkeliling ke hutan, ke danau, dan menelusuri tempat-tempat yang ada di sana sambil membawa sebuah gong, yang dimana ada kepercayaan adat setempat. Ketika anak sedang hilang, mereka harus melakukan pencarian dengan memukul-mukul gong tersebut, yang tujuannya agar anak itu cepat ditemukan. Sebenarnya, kalau secara logika saja, itu benar sih geng. Karena suara gong itu memiliki frekuensi yang jangkauannya itu jauh, sehingga orang-orang yang jauh itu mendengar akan suara gong tersebut dan mengetahui itu asalnya dari mana. Jadi kalau secara logika ya itu bisa diterima sih. Sambil terus memukuli gong itu dan memanggil-manggil nama Ruhi, mereka berkeliling di area tersebut. Tapi sampai tengah malam, pencarian mereka ini ternyata tidak membuahkan hasil. Dikarenakan pada saat itu sudah hampir menjelang subuh, Pak Riko sebagai ketua atau kepala dari pencarian tersebut mengusulkan kepada warga yang ada di sana agar pencarian ini dihentikan dulu, dikarenakan mereka juga punya aktivitas di keesokan harinya. Baik bapak-bapak, kita hentikan dulu pencarian ini, karena besok bapak-bapak juga harus bekerja lagi, dan sekiranya bapak punya waktu untuk istirahat. Dan kita berharap semoga aja Ruhi besok ditemukan. Kalaupun masih belum ditemukan, kita akan cari di keesokan harinya. Ya udah tuh, warga yang ada di sana pun setuju dengan keputusan Pak Riko. Mereka pun kemudian kembali ke rumah masing-masing. Di keesokan harinya, Pak Tony dan warga-warga yang ada di sana harap-harap cemas menanti kepulangannya si Ruhi. Setelah ditunggu-tunggu dari pagi, siang, sampai sore, ternyata masih belum ada sama sekali tanda-tanda keberadaan si Ruhi. Akhirnya sesuai kesepakatan sebelumnya, mereka ini pun berkumpul kembali untuk melakukan pencarian. Sama seperti di hari sebelumnya, mereka pun melakukan pencarian kembali yang dikepalai oleh Pak Riko. Di malam kedua ini, ketika mereka melakukan pencarian terhadap Ruhi, di sini mereka mendapatkan peristiwa yang benar-benar mengagetkan mereka. Di mana pada saat itu gong yang sedari tadi mereka pukul tiba-tiba pecah. Jadi kenapa harus kaget sih? Nah, ternyata menurut kepercayaan yang ada di sana, ketika gong yang mereka pukul itu pecah, yang artinya bahwasanya anak yang mereka cari itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pak Tony dan warga-warga yang ada di sana pun melihat kejadian itu sangat-sangat sedih. Tapi di sini Pak Riko kembali menenangkan mereka. Ya udah, Pak, Bu, gak usah cemas dulu. Besok kita lakukan pencarian lagi terhadap Ruhi. Ini cuman sekedar gong kok. Jadi ya bisa jadi ini cuman mitos. Tenang aja, kita akan lanjutkan pencarian di keesokan harinya. Dan saya akan minta bantuan kepada aparat dan polisi. Karena Ruhi juga sudah hilang melewati 24 jam, jadi aparat dan polisi bisa diikutkan. Mendengar ucapan dari Pak Riko tadi membuat hati mereka ini sedikit lebih tenang. Dan ya mereka setuju untuk melakukan pencarian di keesokan hari. Ya udah tuh, para warga yang ada di sana pun dengan perasaan sedih kembali ke rumahnya. Di saat Pak Riko ini pengen pulang, tiba-tiba Pak Riko ini dijaga sama dua orang warga yang ada di sana. Kita sebut aja namanya ini Dono dan Indro. Di situ mereka menawarkan untuk melakukan pencarian terhadap Ruhi. Tapi Pak Riko di sini bingung, bukankah dari tadi kita udah nyari Ruhi, mau nyari kemana lagi? Dan warga juga udah pada pulang kok, kata Pak Riko. Tenang Pak, kita nggak perlu orang banyak kok, cukup kita-kita aja. Karena kita mau nyarinya lewat jalur gaib. Sebenarnya kami penasaran dengan mitos gong itu, apakah benar? Makanya itu kami sekarang mau ngebuktiinnya dengan melakukan pencarian jalur gaib. Hah?
Jalur goib? Gimana tuh? Awalnya di sini Pak Riko itu menolak dan pengen pulang aja. Tapi sebenarnya di hati Pak Riko itu juga penasaran, ini bener gak sih? Akhirnya Pak Riko pun menyetujui permintaan mereka. Mereka bertiga pun langsung menuju ke sebuah tempat yang ada di sana. Mereka mendatangi sebuah pohon besar yang ada di hutan tersebut dan duduk melingkari pohon itu. Setelah mengelilingi pohon tersebut, si Dono ini langsung ngeluarin boneka jelangkungnya. Boneka jelangkung tersebut, ujungnya itu sudah diikatkan dengan pensil. Dan juga mereka membawa beberapa lembar kertas di sana. Boneka itu pun langsung ditancapkan ke tanah. Setelah itu, mereka pun membacakan mantra-mantra untuk memanggil roh yang ada di sana. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gendong, pulang bobong. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gendong, pulang bobong. Di percobaan pertama, mereka itu gagal. Boneka itu sama sekali tidak menunjukkan reaksinya. Mereka pun terus-menerus membacakan mantranya, sampai pada akhirnya boneka itu pun mulai menunjukkan eksistensinya. Boneka itu udah mulai bergerak gitu, geng. Melihat pergerakan boneka itu, Pak Dono ini langsung mengajukan pertanyaan. Wahai roh jahat yang ada dalam boneka, siapakah namamu? Mendengar pertanyaan itu, boneka itu sama sekali tidak bergerak. Setelah itu Dono pun menanyakan kembali. Wahai roh yang ada di boneka, siapakah namamu? Tolong bantulah kami mencari anak kampung kami yang hilang. Nah, di situ si boneka ini tiba-tiba bergerak. Pensil yang ada di ujung boneka jelangkung itu mulai menuliskan di atas kertas yang mereka bawa tadi. Perlahan-lahan boneka tersebut bergerak, huruf demi huruf mulai terlihat. Setelah selesai, betapa terkejutnya mereka melihat kalimat yang ada di kertas itu. Ternyata kertas itu bertuliskan nama Ruhi. Mereka semua benar-benar terkejut. Kalau seandainya roh Ruhi itu bisa masuk ke dalam boneka itu, berarti otomatis Ruhi itu udah meninggal. Dono pun kembali menanyakan, Kalau emang Ruhi itu meninggal, dia sekarang di mana? boneka jelangkung itu mulai menuliskan kalimat lagi. Nah, ternyata setelah dibaca, tulisannya itu di dalam. Di dalam, kata mereka. Apa benar si Ruhi yang ada di dalam boneka ini? Mereka berpikir dengan cemas dan ragu. Pak Riko ini menganggap mungkin saja ini cuma permainan makhluk halus itu. Bisa saja pada saat itu mereka sedang ditipu. Ya udah deh, mending kita balik aja, kata Pak Riko. Bisa aja itu cuma tipuan mereka aja. Di situ Pak Riko ini ngajak mereka untuk balik. Tapi di sini si Dono itu masih penasaran. Dia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Beberapa pertanyaan dari Dono ini tidak dinotis sama sekali oleh boneka itu. Sampai akhirnya si Dono ini mengajukan pertanyaan yang mungkin cukup sensitif. Dia bertanya, Kalau emang Ruhi mati, siapa yang ngebunuh dia? di situ boneka yang awalnya diam tiba-tiba seakan-akan berontak. Kalau emang Ruhi mati, siapa yang ngebunuh dia? Kertas yang ada di hadapan mereka itu langsung dicoret-coret. Suasana pun langsung chaos. Setelah jelangkung itu selesai mencoret-coretan kertas itu, ternyata di sana ada sebuah kalimat yang cukup tidak beraturan. Dengan susah payah mereka pun membaca kalimat itu. Ternyata tulisannya adalah Bapak. Iya, Pak Tony yang udah ngebunuh si Ruhi. Di situ mereka langsung tatap-tatapan. Apa iya bapaknya yang telah tega ngebunuh anak sebaik Ruhi? Di situ mereka berhenti melakukan pencarian jalur gaib itu. Dan untuk clue atau kata kunci dari pembunuhan si Ruhi ini adalah bapaknya, itu cukup mereka aja yang tahu. Mereka nggak mau ngasih tahu ke orang lain, takutnya itu jatuhnya ke fitnah. Nah, di keesokan harinya, sesuai janji Pak Riko sebelumnya, di mana dia akan mengajak polisi dan aparat untuk melakukan pencarian terhadap Ruhi hari ini. Di hari ketiga ini, pada saat pencarian si Ruhi, bapaknya ini kayak melakukan gerak-gerik yang dianggap gak wajar oleh polisi.
dimana bapaknya ini nggak sengaja ngomong. Pak, gimana anak saya Ruhi? Jangan-jangan dia udah dibunuh, Pak, karena ada orang yang telah tega memperkosa dia. Para warga yang ada di sana pun mikirnya, jangan ngomong gitu Pak, kita nggak boleh ngomong-ngomong yang nggak baik gitu, takutnya jadi doa. Tapi berbeda dengan warga, polisi di sini menganggapnya sedikit mencurigakan. Karena banyak hal yang bisa menyebabkan anaknya ini hilang. Bisa jadi diterkam hewan buas, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi terjatuh dan tertimpa atau apapun itu. Tapi dia langsung memvalidasi dengan kata memperkaos dan membunuhnya. Seakan-akan Pak Tony ini udah mengetahui hal yang terjadi. Tapi di situ si polisi nggak melakukan tindakan. Mereka biarin aja tuh, mereka masih cari clue-clue atau kata kunci selanjutnya. Di hari ketiga pencarian si Ruhi ini masih belum membuahkan hasil dan dilanjutkan keesokan harinya. Di keesokan harinya, di hari keempat pencarian si Ruhi, pada saat mereka melakukan pencarian, mereka ini dikejutkan dengan kedatangan sosok kakek-kakek yang dianggap sepuh di desa tersebut. Sesepuh itu mengatakan kepada mereka kalau setelah selesai sholat tahajud malam tadi, dia itu bermimpi tentang keberadaan si Ruhi. Dia melihat si Ruhi di sebuah tambang emas di kebun bapaknya bekerja, dan sesepuh ini ingin melakukan pencarian ke dalam danau tersebut. Para warga yang ada di sana pun setuju, karena mereka menganggap kalau kakek ini adalah sesepuh dan bisa dibilang tahu dengan hal-hal begituan. Mereka pun langsung menuju ke danau bekas tambang itu. Setelah sampai di sana, polisi ini mengerahkan 4 pemuda untuk masuk dan menyelam ke danau tersebut, dan gak membutuhkan waktu yang lama. Mereka pun menemukan keberadaan si Ruhi. Salah satu dari mereka ini naik ke atas dan mengatakan kalau di bawah itu ada jasad seseorang. Setelah diangkat dan dilihat-lihat lagi, ternyata benar itu adalah jasadnya si Ruhi yang meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Melihat keadaan tubuh si Ruhi, polisi ini sudah bisa menyimpulkan bahwasanya kematian si Ruhi ini adalah pembunuhan berencana. Karena di tubuh Ruhi itu sudah diikatkan dengan ember, yang dimana ember itu diberikan pemberat berupa batu. Karena hal tersebutlah yang menyebabkan jasadnya si Ruhi ini nggak bisa naik ke permukaan. Si Ruhi ini posisinya dia dalam keadaan tangan mengepal gitu geng. Dan juga ada beberapa luka sobek atau luka menganga di kepala si Ruhi ini. Warga-warga yang ada di sana sangat sedih melihat keadaan si Ruhi. Anak yang mereka anggap baik hati, suka menolong, cerdas, ternyata ada orang yang tega membunuhnya. Tak sedikit dari warga yang ada di sana pun meneteskan air mata. Mendengar kematian si Ruhi, ibunya yang ada di luar kota itu langsung buru-buru pulang. Di depan jenazahnya si Ruhi, ibunya ini nangis-nangis gitu. Dalam keadaan ibunya menangis itu, tiba-tiba adeknya si Rizky tadi yang masih kecil datang ke pangkuan ibunya. Si Rizky bilang, "Bu, Rizky juga ikut sedih karena Rizky lihat bapak mukulin Kak Ruhi." Yang awalnya sedih, si ibunya ini tiba-tiba kebingungan dengan kata-kata si Rizky. Tapi untungnya si ibu ini nggak langsung nanyain ke bapaknya, melainkan si ibu ini malah mendatangi polisi. Ibunya ini bilang, Pak, apa jangan-jangan ada hal yang aneh dengan suami saya? Si Rizky bilang kalau bapaknya sudah mukuli si Ruhi. mendengar hal tersebut, si polisi ini pun langsung melakukan pendekatan terhadap si Rizky. Si Rizky ini seakan kayak diinterogasi gitu. Tapi kalian jangan bayangin kayak diinterogasi kayak penjahat gitu ya. Ya polisinya ini kayak ngasih makanan, snack-snack gitu buat si Rizky dan sambil bicara. Setelah melakukan obrolan bersama si Rizky, polisi ini pun bisa menyimpulkan bahwasanya pada saat itu ketika Ruhi ini mengantarkan makanan ke kebun, bapaknya ini tiba-tiba mukulin dia dengan batu. Dan setelah itu bapaknya ini langsung mengeksekusi dia ke dalam kolam tadi. Tak pikir panjang, polisi pun langsung menangkap si Pak Tony. Dan Pak Tony langsung diinterogasi. Jujur aja, pasti kamu yang udah ngebunuh anakmu kan? Beberapa kali si Tony ini melakukan pengelakan. Dia bilang bukan dia. Tapi setelah mendengar beberapa bukti dari polisi, akhirnya Tony ini pun menyerah dan mengiyakan kalau dialah yang telah membunuh si Ruhi. Dan Pak Tony ini juga bilang satu-satunya saksi hidup pada saat itu cuma anaknya si Rizky tadi. Karena si Rizky udah ngomong, ya otomatis dia udah kebongkar lah.
Nah, karena itulah alasan kenapa Pak Tony ini pada saat melakukan pencarian terhadap si Ruhi, dia itu ngendong si Rizky ini. Dia nggak biarin Rizky ini jalan-jalan kemana-mana, karena takutnya informasi itu malah bocor. Dan dia juga ngaku sempat ngancam anaknya si Rizky ini. Kalau kamu bilang kepada orang lain, kamu akan bernasib sama dengan kakakmu. Karena itulah si Rizky ini nggak berani ngomong. Dan kenapa alasannya dia membunuh anaknya? Itu dikarenakan si Ruhi ini ternyata udah hamil 3 bulan. Dan orang yang telah menghamili si Ruhi ini adalah bapaknya sendiri. Dia melampiaskan nafsu biadabnya kepada anaknya itu dikarenakan istrinya yang tinggal jauh sama dia. Karena pengakuan itulah sudah fix berarti si Tony inilah pelakunya. Karena hal itulah polisi ini pun menjerat pidana dan mempenjarakan si Pak Tony ini. Sebenarnya geng, ceritanya itu nggak sampai di sini aja, ada kelanjutannya lagi. Tapi kalau gua ceritain lagi mungkin akan memakan durasi yang lebih lama. Jadi ya kalau kalian mau tahu kelanjutannya, kalian bisa komen deh di bawah. Kalau rame, gue lanjutin ceritanya. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sedia payung sebelum hujan, dekati Tuhan sudah pasti aman. Neraka akan menunggu mereka bagi orang yang meminta pertolongan selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti kita nggak akan ketemu lagi beb kalau kalian nggak subscribe. Saya Rahmat yang bikin jantung Anda kacau. Izin pamit. Wacau.